Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meninggalkan makam surgawi. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi sedikit berfluktuasi. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiaoyan dan Sun Er, yang telah membunuh Hun Li dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiaoyan telah habis-habisan selama kedua serangannya. Dia telah menggunakan taktik yang cepat dan ganas untuk membunuh Hun Li diikuti oleh Hunya. Duo Hunya adalah bintang 8 Douzuns. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan bahkan bintang 9 biasa Douzun akan kesulitan menghabisi mereka berdua. Namun, keduanya telah tertangkap basah, membuat mereka dirugikan. Salah satunya langsung dibunuh oleh Xiaoyan. Jika mereka berdua benar-benar mempertaruhkan segalanya, Xiaoyan harus mengeluarkan banyak upaya untuk menangani mereka. Xiaoyan dan Sun Er tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hunya dan Hun Li. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini. Kamu telah kembali. Xiaoyan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan secara bertahap muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan hasil perjalanan itu. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiaoyan. Ambil. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Benda ini bisa dikenakan di tubuh Anda, dan bisa berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Douqi untuk terus mendukungnya, ia dapat terus-menerus bertahan dari serangan apapun. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan seperti sutra halus muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan Anda akan dapat menyimpannya di tubuh Anda. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiaoyan melakukan apa yang diperintahkan ketika dia mendengar pengingat Xiao Xuan. Dia meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiaoyan dan bergabung dengan telapak tangannya. Begitu cahaya hitam itu menyatu dengan tubuh Xiaoyan, dia segera merasakan energi aneh menyebar ke kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuhnya. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Ini memang misterius. Telapak tangan Xiaoyan perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiaoyan perasaan yang sangat keras. Dia tanpa sadar memuji kain itu. Haha, kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari keterampilan Dou kelas Tian, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Bagaimanapun, keberadaan yang kuat seperti Ratu Serangga tidak dapat diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Xuan membelai janggutnya dan tertawa. Xiaoyan mengangguk. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan Douqi untuk dipelihara, kelelahan ini tidak terlalu menjadi beban bagi Xiaoyan karena ia memiliki metode Qi kelas Kuasitian. Oleh karena itu, kain kaisar serangga ini dapat terus berada di tubuhnya. Oleh karena itu, setiap serangan diam-diam yang tidak terduga dapat diselesaikan olehnya. Itu benar-benar akan mengurangi jumlah masalah yang akan dia hadapi. Setelah menghitung hari, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum tipis saat melihat Xiaoyan bermain dengan kain kaisar serangga. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiaoyan beralih dari kain kaisar serangga saat dia perlahan mengangguk. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas,
tapi dia tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap, atmosfer di aula besar tampak sedikit serius. Pada akhirnya kamu harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan untuk klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, "Anak kecil, aku akan menunggumu untuk kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda akan mengecewakan saya." "Leluhur, yakinlah. Xiao Yan tidak akan memiliki muka untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Dousheng." Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara. Dia tiba-tiba menyela lama kemudian. Xiao Yan gegeh, waktunya habis. Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum menangkupkan tangannya ke Xiao Xuan sebelum memberinya membungkuk rendah. Anak kecil. Masa depan klan Xiao tergantung padamu." Xiao Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan ditransmisikan dari ruang sekitarnya. Tampaknya dengan kuat menyerap ruang itu sendiri. "Leluhur, hati-hati. Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu melarikan diri." Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan sadar bahwa 3 tahun telah berlalu. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika celah besar tiba-tiba terbuka. Kekuatan hisap meletus dan dengan keras menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat melihat tempat Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Setelah itu, dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, "Leluhur klan Xiao, kamu pasti harus memberkati anak kecil ini. Kehancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung padanya." Banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. "Penatua Tong Xuan, batas waktu 3 tahun harus habis hari ini, kan?" Sesosok di tempat tertentu di langit bertanya kepada seorang tetua dengan jubah coklat keabu-abuan. Penatua Tong Xuan mengangguk dengan acuh tak acuh. Matanya mengamati ruang yang terdistorsi. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu akan benar-benar menderita kerugian besar. "Saya ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini," seorang tetua dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. "Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri." Sementara banyak sosok di udara sedang mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei, sepertinya mereka tidak terlalu menderita. Sosok di sekitarnya perlahan mengangguk ketika mereka melihat 2 sosok yang pertama kali muncul. Selain itu, aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah membuat keuntungan signifikan di makam surgawi. Mereka dari klan Yao telah keluar, dan klan Yan. Setelah keduanya dari klan Lei, yang lain muncul dari luar angkasa satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus salah satu anggota klan Shi. Dia telah maju dari bintang 7 Douzun ke bintang ke-8. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Retakan spasial lain muncul di depan mata semua orang. Segera, 2 sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan Gu buru-buru melepaskan kekuatan lembut ketika mereka melihat ini.
kekuatan lembut mengangkat kedua benda itu ke udara. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa kedua sosok itu sama sekali tidak memiliki kehidupan. Mereka adalah Hunya dan Hunli dari klan Hun, keduanya telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi dari cukup banyak orang berubah ketika mereka mengenali mayat. Pada saat yang sama, Penatua Tong Xuan mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam. Semua anggota klan Gu saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam sombong di hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun. Hati mereka pasti akan memiliki pikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah meninggal secara sial di makam surgawi. Huo Xuan dan yang lainnya, yang telah memasuki makam surgawi bersama mereka berdua, tercengang saat mereka melihat mayat Hunya dan Hunli. Mereka merenungkan beberapa pemikiran. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang jelas menyadari kemana mereka harus menjelajah dan kemana mereka harus menghindar. Namun, mengapa Hunya dan Hunli mati bersama? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu, Huo Xuan bergumam lembut. Maksud kamu apa? Alis tipis Huo Fi berkedut saat dia mengajukan pertanyaan. Keduanya berencana menyerang Xiao Yan saat mereka memasuki makam surgawi. Sebelum kita semua berkumpul, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Sun Er. Huo Xuan berkata dengan tenang. Apa menurutmu Xiao Yan dan Sun Er membunuh mereka berdua? Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan bintang 9 Dou Zun tidak akan bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Xian Yan, saya takut. Huo Zi tidak setuju. Siapa tahu, kedua orang ini bukanlah karakter yang baik. Tidak masalah jika mereka mati. Huo Xuan mengangkat bahu. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan matanya beralih ke ruang di belakangnya. Ruang di tempat itu perlahan robek saat 4 sosok kuat perlahan berjalan keluar. Semua orang menyapu mata mereka pada sosok-sosok ini dan segera menghela nafas lega. Keempat sosok itu milik kelompok Gu Qingyang. Kelompok Gu Qingyang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. 3 tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Hah! Itu Hunya dan Hunli. Mata kelompok Gu Qingyang yang tiba-tiba berhenti di 2 sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berseru dengan keras. Mati! Gu Qingyang yang mengerutkan alisnya dan berkomentar dengan lembut. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh 2 karakter kejam ini. Gu Hua berteriak karena terkejut. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan! Elder Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah menghina. Apalagi, kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi tubuh energi yang tidak mampu mereka provokasi. Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh musuh mereka. Namun, satu-satunya orang di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah kami berempat jika kami menyerang bersama. Namun, kami tidak melakukannya. Melihatnya seperti ini, Gu Zhen bergumam. Hanya bisa menjadi Xiao Yan dan Sun Er. Jika Hunya dan Hunli bergandengan tangan, mereka akan bisa bertarung dengan ahli bintang 9. Sun Er mungkin kuat, tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Gu Qingyang yang mengerutkan kening sambil memikirkan situasinya. Saat kelompok itu saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depan semua mata di area tersebut. Itu Xiao Yan? Aura yang sangat kuat. Pantas. Mata kelompok Gu Qingyang yang menyipit saat kedua sosok itu muncul.
Mereka bergumam di antara mereka sendiri. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.